Semangat pagi di hari Jumat 25 Juni 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh jenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa glathik sakurungan. Secara harfiah berarti sepasang burung glathik. Biasanya dalam satu kurungan hanya ada sepasang burung glathik jantan dan betina. Ungkapan glathik sakurungan menunjukkan orang-orang yang sudah seia sekata atau bersepakat untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Biasanya apa yang dikerjakan adalah hal-hal yang baik. Namun sekalipun glathik sakurungan itu menunjukkan burung glathik jantan dan betina, ungkapan ini tidak secara langsung diterjemahkan tentang seia sekata atau kesepakatan hanya orang yang akan menikah saja. Tidak hanya itu. Bisa juga saudara, sahabat, atau kerabat yang bersepakat untuk bekerja sama dan sudah seia sekata untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Anggota keluarga Allah, bagian Alkitab juga mencatat tentang orang-orang yang sudah seia sekata bersepakat untuk bekerja sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Melanjutkan bacaan kemarin, leksionari bacaan pertama hari ini memberikan catatan tersebut kepada kita. Kitab 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai dengan 25 demikian. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah hal demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu
besok bulan baru. Maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku bila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu untuk memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa.
Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak panah-panah itu lebih ke sana, maka pergilah sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dengan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Demikian kesaksian kitab 1 Samuel 20 ayatnya yang pertama sampai dengan 25. Anggota keluarga Allah, agak panjang bacaan kitab suci hari ini. Adalah Yonatan dan Daud yang bagai gelatik sakurungan bersepakat untuk bekerja sama melakukan sesuatu yang baik demi keselamatan Daud dan demi kelanggengan keturunan Raja Saul lewat Yonatan. Itulah kesepakatan mereka. Kemarin dikisahkan dalam upaya Saul mengejar Daud sampai di Nayot, terjadilah kepenuhan dalam diri Saul dan para orang-orang suruhannya. Maka Daud kembali berkesempatan untuk melarikan diri dari Saul. Dalam pelariannya kali ini Daud sampai kepada Yonatan dan menyatakan, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Anggota keluarga Allah, selepas upaya Yonatan mengubah pikiran ayahnya karena bagai nanggung meloroting wuwung owahing sirap karena upaya pembunuhan yang dilakukan Saul terhadap Daud seperti perenungan sabda hari Selasa 22 Juni 2021 yang lalu. Ternyata Yonatan memang tidak mengetahui bahwa Saul kembali merencanakan pembunuhan terhadap Daud. Dalam hal ini Yonatan yakin dalam setiap perencanaan Saul pasti diberitahukannya kepada dirinya. Ayat 2 memberikan catatan kepada kita, tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Pernyataan tidak mungkin, keyakinan Yonatan bahwa apapun yang direncanakan Saul pasti diberitahukan kepada dirinya. Maka Daud pun perlu meyakinkan apa yang telah dialaminya kepada Yonatan dengan berkata di dalam ayat 3, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Pengalaman Daud ketika dilempar tombak. Pengalaman Daud ketika harus dikejar oleh Raja Saul. Bagaikan hanya satu langkahnya. Hanya satu langkah jaraknya antara kehidupan Daud dan kematian.
anggota keluarga Allah, maka kemudian bersepakatlah antara Yonatan dengan Daud bagai glatik sakurungan. Kesepakatan mereka adalah demi hidup dan keselamatan Daud yang selalu diancam oleh Saul ayah Yonatan, serta demi kelanggengan keturunan Saul. Sesuai peraturan agama Yahudi, bahwa pada bulan baru umat haruslah mempersembahkan korban bakaran, seperti yang tertulis dalam kitab Bilangan 28 ayat 11. Korban bakaran itu terdiri dari 2 ekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Pada korban bakaran, ada bagian daging yang harus dibakar habis, namun juga ada bagian yang bisa dimakan oleh umat. Demikian pula kebiasaan kehidupan keluarga di istana Raja Saul yang juga mempersembahkan korban bakaran. Di mana keluarga raja kemudian duduk makan bersama-sama. Tentu termasuk Daud yang juga menjadi bagian dari keluarga Raja Saul. Daud menjadi bagian bukan hanya sebagai menantu raja, tetapi menjadi orang penting yang bisa menenangkan hati raja saat roh jahat merasuki. Anggota keluarga Allah, karena terancam pembunuhan dari sang raja, maka Daud mengusulkan kepada Yonatan untuk tidak ikut makan bersama, guna bersembunyi dan melarikan diri. Yonatan diminta untuk matur, untuk memberitahukan jika raja bertanya tentang keberadaan Daud, bahwa ia sedang pergi ke Bethlehem kotanya karena ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaum. Dalam hal ini, Daud tetap berusaha memusatkan hidup pada Tuhan dengan kebiasaan upacara-upacara keagamaan. Jadi, usulan Daud didasari dengan pijakan dan selalu dipusatkan pada Allah, pada Tuhan. Hanya saja pada awalnya, Yonatan tidak begitu menerimanya. Karena Yonatan sendiri sebenarnya tidak ingin jauh dari Daud yang dikasihinya. Yonatan memberikan tawaran agar untuk sementara Daud pergi ke padang di sekitar istana terlebih dahulu, sambil Yonatan bisa memeriksa perasaan ayahnya. Apapun keadaannya besok, Yonatan akan mengirim utusan kepada Daud. Jika keadaannya jelek, Daud dipersilahkan untuk pergi. Tetapi jika keadaannya baik, Daud harus kembali. Itu pikir Yonatan. Saat keadaan jelek dan Daud harus pergi melarikan diri, Yonatan kemudian berpesan agar Daud tidak memutuskan tali kasih demi nama Tuhan. Yonatan meminta ketika Daud yang dalam penyertaan Tuhan nanti berkuasa atas Israel, tidak menuntut balas bagi keturunan Saul. Yonatan meminta agar Daud nanti membiarkan keturunan Saul lewat Yonatan tetap lestari. Dalam hal ini, Yonatan tahu dan meyakini betul adanya penyertaan dan kuasa Roh Tuhan atas diri Daud. Maka disepakatilah di antara keduanya, baik usul dan pertimbangan Daud ataupun usul dan pertimbangan Yonatan. Anggota keluarga Allah, hal unik, langka, namun baik
yang bisa kita pelajari dalam kesepakatan antara Yonatan dan Daud adalah pijakan dan pusat kesepakatan mereka yang mereka perbuat, yang diperbuat antara Yonatan dan Daud adalah kuasa dan kehendak Allah. Baik dari pihak Yonatan ataupun pihak Daud selalu berpijak dan memusatkan kesepakatan di dalam kuasa dan kehendak Allah. Mereka meyakini ada tata reksa Allah. Dalam tata reksa Allah, kuasa Allah di atas segalanya. Makanya pijakan dan pusat kesepakatan mereka, biarlah kuasa Allah yang terjadi. Tentu, sebagai anggota keluarga Allah pun kita tidak jarang membuat kesepakatan dengan pihak lain. Hanya contoh perkara kecil sepele saja yang setiap hari kita lakukan. Saat kita membeli sesuatu atau berbelanja. Kalaupun kita sebagai pembeli, kita perlu meyakini di dalam kesepakatan kita dengan penjual bahwa Tuhan pun berkuasa membuat dia si penjual sebagai orang jujur dan baik. Jujur di dalam dia berdagang, kalaupun mengambil keuntungan, ia jujur, tidak asal-asalan. Di dalam kondisi barang yang dijual pun, itu juga jujur baik adanya. Kalaupun sebagai penjual, kita juga perlu yakin bahwa pembeli kita adalah orang baik. Tidak membawa uang palsu, nantinya mau bercerita kepada yang lain tentang kejujuran dan kebaikan kita sebagai penjual. Pada saatnya ia akan balik lagi menjadi pelanggan kita dan lain sebagainya. Kita meyakini biarlah Tuhan saja yang mengatur semuanya karena kuasa Tuhan di atas segalanya. Dan tentu masih banyak hal lain yang bisa kita wujudkan dalam bentuk deal kesepakatan dengan pihak-pihak lain. Saat kita sakit, kita perlu meyakini bahwa Tuhan memakai yang merawat kita untuk kebaikan kita. Demikian juga sebaliknya saat kita merawat anggota keluarga yang sakit. Kita perlu yakin bahwa Tuhan juga sedang berkarya kebaikan lewat si sakit yang kita yakini. Apalagi dalam bentuk kehidupan yang lebih luas dengan teman, sekerja, dengan siapapun yang bertemu dengan kita. Bukankah masih banyak peristiwa-peristiwa kehidupan yang membutuhkan kesepakatan dengan pihak lain? Mari kita belajar kepada Daud dan Yonatan, di mana mereka menempatkan Tuhan di atas semua kesepakatan yang mereka buat. Mereka mendasarkan pijakan dan memusatkan kesepakatan mereka hanya pada kuasa dan karya Allah saja. Tuhan berkuasa memberikan kebijaksanaan, kebaikan pada setiap orang yang kita ajak bersepakat. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur dalam keadaan apapun kita boleh belajar. Berdasarkan sabda hari ini, menghadapi hal apapun, bahkan tatkala kita harus bersepakat dengan pihak-pihak lain dalam keadaan apapun, tetap menempatkan kuasa Allah di atas segala-galanya. Kita meyakini Tuhan bisa memakai siapapun yang bertemu dengan kita, bersepakat dengan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat dirinya. Mari kita menyerahkan hidup dan melanjutkan kehidupan memohon pertolongannya di dalam doa syafaat dan doa syukur bersama. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini boleh berkarya dengan sabda. Belajar bagai Yonatan dan Daud bagai gelatik sekurungan yang membuat kesepakatan dengan memijakkan setiap kesepakatan mereka pada kuasa dan kehendak Allah, bahkan selalu memusatkan hidup mereka pada kuasa dan kehendak Allah. Memang ada bagian-bagian kerinduan dari setiap manusia,
pribadi berdasarkan perasaan, namun tetap meyakini siapapun boleh dipakai Tuhan untuk kebaikan. Itulah kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan yang sering kali juga kami alami. Engkau menolong kami ketika kami berhubungan dengan siapapun. Engkau melayakkan kami ketika kami melakukan kehidupan dengan segala macam bentuknya, tetap meyakini kasih kuasa Allah di atas segala sesuatu, di depan dan di hadapan orang-orang yang selalu bersepakat dengan kami. Kasih kuasa-Mu nyata. Demikian juga tatkala kami mengalami kelemahan ragawi pun kami yakin kuasa-Mu ada di bagian orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Allah kehidupan, kami tetap mengajak anak-anak kami belajar merasakan kasih kuasa-Mu dan mereka pun belajar untuk meyakini kuasa-Mu di atas segalanya. Sekarang Tuhan, biarkan di dalam keyakinan kami atas kuasa-Mu, kami boleh di dalam hati kami bersepakat dengan setiap pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahwa mereka pun bisa Engkau pakai untuk kebaikan bagi kehidupan bersama. Sekalipun dalam kehidupan seringkali ada hal-hal yang menurut perasaan kami tidak sesuai dan tidak menjadi kenyamanan. Kami tetap mendoakan mereka karena Engkau berkuasa atas kehidupan mereka. Demikian juga para medis di dalam menjalani kehidupan menjadi garda depan penanganan pandemi. Demikian juga masyarakat secara utuh ketika bersama-sama menjalani kehidupan dengan kami dengan masing-masing keadaan yang berbeda. Kasih kuasa Tuhan di atas segala-galanya dan bolehlah kami melakukan apapun berhubungan dengan mereka bagaikan bentuk kesepakatan, kami pun harus meyakini kuasa Tuhan nyata. Demikian juga bangunan kerukunan, bangunan toleransi antar umat beragama yang ada di bumi pertiwi. Biarlah kasih kuasa-Mu yang menjadi dasar kami meyakini bahwa kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan. Itu Tuhan doa-doa kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, baik sesaat, baik menaun ataupun dampak COVID yang masih dirasakan. Biarlah kuasa-Mu tetap nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah suasana pandemi ini kami berharap kepada-Mu untuk segera usai karena kasih kuasa-Mu saja. Di dalam Kristus kami mengaturkan doa yang tiada sempurna. Amin. Sekarang bersama-sama dengan setiap komponen bangsa dan negara, setiap orang yang bertemu dengan kita dalam keadaan apapun, sehingga kita butuh kesepakatan-kesepakatan dengan mereka, baiklah di dalam hati kita meyakini kuasa Tuhan di atas segala yang kita lakukan, dan Tuhan memakai siapapun yang bertemu dengan kita untuk kebaikan bagi kita. Kita melanjutkan kehidupan dengan membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menaungi dan melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani hidup di bawah terang kuasa Allah, sehingga bertemu dengan siapapun, membuat kesepakatan dan membuat deal apapun menjalani hidup, tetap meyakini kuasa Tuhan di atas segalanya. Amin.